Emangnya kalau orang nggak punya agama atau nggak taat agama, orang tuh jadi nggak punya pedoman hidup gitu? Apakah orang nggak beragama tuh pasti nggak bermoral? Apakah moral itu asalnya dari agama? Tapi banyak kan kasus-kasus tidak bermoral, pelakunya orang beragama. Dan malah agama bisa jadi motif untuk menjustifikasi perilaku nggak bermoral. Misalnya honor killings, kekerasan rumah tangga, perbudakan, terorisme, bom bunuh diri. Motivasinya justru agama. Nah, jadi moral itu apa? Yang bermoral tuh gimana? Indikatornya apa? Apakah semua manusia punya intuisi moral terlepas dari agamanya apa? Atau misalnya gak beragama sekalipun? Apakah agama bisa jadi kompas moral atau malah menghambat intuisi moral? Bisa gak sih sains menjawab pertanyaan moral? Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Rekomendasi bacaan selalu aku sertakan di kolom deskripsi. Hai, ketemu lagi sama aku, Kumaila, di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Dan aku juga mau ngumumin kalau sekarang Forbidden Questions buka membership. Kalau join membership Forbidden Questions, kamu bisa akses konten Highly Forbidden Questions yang bahasannya lebih agak sedikit sensitif dan butuh kebijakan lebih untuk mencernanya. Nah, kali ini pertanyaan kita adalah, apakah agama adalah kompas moral? Dan kalau iya, kenapa bisa ada orang beragama itu gak bermoral, dan orang gak beragama atau gak taat agama bisa aja bermoral gitu? Emangnya moral itu apa gitu? Apa penentunya sesuatu bisa dikatakan moral? Standar moral tuh bisa ada, gimana ceritanya? Bisa gak sih sains menjelaskan tentang moral? Dan moral biasanya didefinisikan sebagai nilai, prinsip, atau etika dalam hidup untuk menentukan mana yang baik dan buruk gitu ya, mana yang benar dan salah dalam konteks kehidupan secara umum. Dan moralitas itu mencakup maksud atau niat, keputusan, dan perilaku. Moral dan fakta biasanya, meskipun nggak selalu, biasanya beriringan. Misalnya nih ya, faktanya ditonjok itu rasanya sakit. Pesan moralnya, makanya jangan nonjok orang, nanti orang sakit. Nah, itu simpelnya ya. Terus dari mana nih manusia bisa punya sense of morality, punya insting moral? Nah, secara inheren umumnya manusia sehat punya intuisi moral, punya intuisi mana yang baik, mana yang buruk. Kalau psikopat kan nggak bisa ya, psikopat nggak punya sense of morality gitu. Nah, cuman nggak ada standar moral yang absolut kan. Tiap budaya punya standar moral sendiri, dan moral tuh standarnya nggak absolut, nggak ada hukum atau hitungan pasti kayak di fisika misalnya. Makanya biasanya standar moral tuh nasihat turun-menurun gitu ya, atau dari kitab suci. Versi lebih berkembangnya gagasan moralitas bisa dikembangkan dengan penalaran kayak misalnya filsafat moral dan etika gitu, filsafat hukum, filsafat politik. Nah, manusia jadi sepintas sekarang tuh belum lama kan, baru 10.000 tahun lalu sebelum kita hidup menetap dan membangun peradaban gitu. Belum lama kita hidup menetap. Nah, kita dulu mana mikirin sih mana baik dan buruk, mana benar dan salah. Kita nggak terlalu mikirin. Yang penting bisa makan, bisa selamat dari hewan buas, bisa bertahan hidup. Soalnya dulu tuh manusia nggak di puncak rantai makanan kayak sekarang. Kita bukan spesies yang ada di puncak predator. Dulunya kita dimangsa juga. Nah, sekarang kita udah nggak perlu mikirin mau berburu atau takut diburu. Jadinya kita mikirinnya moralitas gitu. Oke, itu tadi moral secara konsep ya. Terus kayak gimana nih yang kita sebut bermoral? Kita samain aja ya, bermoral itu umumnya menunjang well-being, menunjang kesejahteraan, termasuk kebahagiaan dan kesehatan terhadap sesama makhluk hidup. Itu berarti yang bikin makhluk hidup menderita akan kita labeli sebagai tidak bermoral. Karena kan kalau misalnya ada orang mukulin batu kan, ya kita nggak akan bilang itu nggak bermoral karena bikin batunya sakit kan. Nah, kalau kayak gini kita jadi lebih gampang nih ngukur ya, dampak-dampak kayak kesejahteraan, kebahagiaan, penderitaan itu kan bisa diamati dan bisa diukur gitu. Jadi kita nggak terjebak di gagasan baik menurut siapa gitu, ini standar moralnya apa gitu. Nah, jadi kalau tindakan kita punya dampak terhadap kesejahteraan makhluk hidup, punya dampak baik ya berarti itu bermoral. Kalau kita bikin makhluk hidup lain menderita, ya itu nggak bermoral. Oke, lanjut, apakah agama merupakan sumber kompas moral?
I'd say no. Aku nggak setuju. Kenapa? Karena gini, tadi kan aku bilang biasanya moral dan fakta itu sejalan ya. Kayak tadi kan, faktanya misalnya contoh lain, kalau dicubit itu sakit gitu. Pesan moralnya jangan nyubit orang, soalnya itu nyakitin orang gitu. Nah itu sejalan kan. Tapi ajaran moral dalam agama kadang bisa menggeser nilai moralnya jadi nggak sejalan sama fakta. Misalnya sunat perempuan. Faktanya sunat perempuan itu kan nggak ada manfaatnya ya, dan malah berisiko. Tapi ya tetap aja dianggap ibadah. Atau justifikasi kekerasan. Misalnya boleh memukul istri, boleh mukul anak, atau mukul murid demi mendisiplinkan gitu. Dan agama nggak melarang gitu. Tapi faktanya kekerasan kan nggak mendukung perkembangan emosi dan perilaku yang sehat gitu. Nah sebenarnya ya masyarakat beragama juga pilih-pilih nih dalam mengikuti ajaran agamanya. Orang yang punya intuisi moral yang sehat secara umum, gak akan tuh dia misalnya ngambil quote kitab suci, terus dihias, dipost gitu, bunuhlah orang kafir dimanapun kamu temui. Enggak kan? Karena itu bikin perasaan gak enak, berlawanan dengan intuisi moral sehat. Kalau misalnya ada istri yang selingkuh, terus suaminya ngerajam dia gitu, ngerajam itu kan nimpukin batu sampai mati gitu. Apakah orang-orang bakal setuju kalau itu bermoral? Ya aku rasa most of the people di budaya manapun akan menganggap itu kejam, dan kekejaman itu nggak bermoral. Tapi akan ada nggak orang yang menganggap tindakan itu bermoral gitu? Ya ada, orang yang menganggap itu sejalan dengan nilai moral yang dia pegang gitu. Dan itu bukan dari intuisi moralnya, itu dari kitab suci. Nah ini salah satu alasan kenapa kitab suci nggak bisa jadi moral kompas. Nanti akan aku bikin konten terpisah ya tentang nilai-nilai moral di kitab suci yang udah ditinggalin masyarakat modern, karena masyarakatnya tumbuh maju dan bisa menalar nilai moral dengan lebih oke ya, dengan lebih adil. Nah, dan lebih oke standarnya daripada yang dibawa sama kitab suci gitu, lebih mendukung kesejahteraan, lebih nggak bikin orang menderita kayak misalnya perbudakan, hukuman mati, dan lain-lain. Tungguin aja kontennya nanti ya. Kalau dibahas di sini juga nanti kepanjangan. Nah, tapi aku pengen nanya deh, apakah kita idealnya jadi orang yang baik demi kebaikan itu sendiri, atau karena motif agama kayak misalnya takut dihukum Tuhan, takut masuk neraka? Apakah manusia nggak bisa berbuat baik tanpa petunjuk dari ajaran agama? Kita kan tahu agama nggak bikin orang jadi baik gitu. Orang jahat dikasih agama ya jadi bigot gitu, jadi diskriminatif karena alasan agama, ya nggak sih? Atau ini menurut aku aja? Komen di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Nanti selain bahas nilai-nilai moral dalam kitab suci agama Abrahamik yang sudah ditinggalkan, karena masyarakat kita nilai moralnya udah lebih oke dari standar ajaran moral kitab suci, nanti aku juga mau bahas baik dan buruk dari perspektif evolusi, dan aku juga mungkin mau ngontenin moral filosofi tipis-tipis kali ya. Ditunggu ya kontennya. Aku Mela sekarang pamit dulu. Sampai ketemu di konten selanjutnya.